Selamat siang, nama saya Muklis dari 10 TKJ 4 ingin mempresentasikan ringkasan sejarah, yaitu pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sejarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu, dan memuat keterkaitan antar peristiwa dalam bahasa Belanda. Sejarah disebut Geschiedenis yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Konsep manusia, ruang dan waktu. Dalam sejarah, jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu menimbulkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang terjadi tempat kejadian peristiwa. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang diakronik. Dalam sejarah hanya manusia yang mempunyai sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis. Artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadi suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Tanpa berpikir secara runtut dan berkeseimbangan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Secara etimologis, kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos atau logis.
kronos dan logis. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologis adalah tentang waktu yang untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau berbagai aspek. Kemudian bab yang kedua, yaitu corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya. Yang pertama, asal-usul bumi dan makhluk hidup. Awal mula terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang, ledakan dahsyat atau dentuman besar, sekitar 13,7 meter tahun, 3 miliar tahun. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid atau meteor. Energi dan partikel lainnya di alam semesta ini membentuk sistem tata surya. Sebagai lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar. Semakin lama, semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses ini berjalan cukup panjang, berevolusi kurang lebih 2,5 miliar tahun, hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Archaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum. Zaman praksara yang disebut juga zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan, dan manusia masih memiliki wujud seperti kera.